Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Karmo Zaki dari Prodi Ilmu Pemerintahan Angkatan 2023 dengan NIM B1B1 23017. Di sini saya akan mempresentasikan PPT dari materi bab 2 pengeluaran pemerintah. Langsung mulai saja. Pertama di sini adalah kegiatan dan pengeluaran pemerintah selalu meningkat. Pengeluaran pemerintah dalam arti real dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah, karena kegiatan pemerintah dibiayai dengan pengeluaran pemerintah. Jadi, semakin besar dan banyak kegiatan dengan pemerintah, semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Tetapi hendaknya disadari bahwa proporsi pengeluaran pemerintah terhadap produk nasional atau bruto atau GNP adalah suatu ukuran yang sangat kasar terhadap kegiatan atau peranan pemerintah dalam suatu perekonomian. Selanjutnya adalah sebab-sebab meningkatnya pengeluaran pemerintah. Sebab-sebab dari kegiatan pemerintah yang selalu meningkat adalah antara lain yang pertama, adanya perang dan pergolakan dalam masyarakat. Yang kedua, adanya kenaikan tingkat penghasilan dalam masyarakat. Yang ketiga, adanya urbanisasi yang membayangi perkembangan ekonomi. Yang keempat, ada perkembangan demokrasi, pemborosan dan korupsi, pembangunan ekonomi, program kesejahteraan sosial, dan perubahan iklim. Selanjutnya adalah efisiensi dalam pengeluaran negara. Baik atau tidaknya hasil yang dapat dicapai oleh kebijakan pemerintah tergantung pada kualitas dari pemerintah itu sendiri. Apabila pemerintah tidak atau kurang efisien, maka akan terjadi pemborosan dalam penggunaan dan faktor-faktor produksi. Jika pemerintah terlalu berkuasa dan banyak menjalankan fungsi-fungsi ekonomi di dalam perekonomian suatu negara, maka peranan swasta akan menjadi semakin kecil. Para individu dan juga badan-badan usaha tidak lagi dapat melatih dirinya dalam menciptakan berbagai inisiasi secara efektif untuk mencapai keputusan rasional. Selanjutnya adalah sehubungan dengan peranan aktivitas pemerintah yang sangat luas dan selalu meningkat. Itu perlu diciptakan suatu pedoman bagi pelaksanaan aktivitas pemerintah, sehingga dapat dicapai suatu hasil yang maksimal. Pertama, harus ditentukan sasaran dari setiap pengeluaran atau dari setiap kegiatan pemerintah. Kedua, harus dibandingkan hasil-hasil yang mungkin diperoleh dari kegiatan-kegiatan pemerintah dengan seandainya kegiatan-kegiatan itu dilakukan oleh swasta. Oke, selanjutnya adalah kebijakan subsidi. Salah satu bentuk pengeluaran pemerintah berupa transfer atau subsidi yang sering pula diartikan sebagai pakai yang negatif atau negatif tax, sehingga subsidi pemerintah akan menambah penghasilan mereka yang menerima subsidi, sehingga mereka mengalami peningkatan penghasilan real. Oleh karena itu, pada dasarnya dapat dibedakan antara subsidi dalam bentuk uang dan subsidi dalam bentuk barang atau inatura. Yang di sini adalah klasifikasi pengeluaran pemerintah. Ya. Pengeluaran yang merupakan investasi menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa yang akan datang. Yang kedua adalah pengeluaran yang langsung memberikan kesejahteraan dan kegembiraan bagi masyarakat. Yang ketiga adalah pengeluaran yang merupakan penghematan untuk pengeluaran yang akan datang. Yang keempat adalah pengeluaran yang menyediakan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran tenaga beli yang lebih luas. Berdasarkan atas penilaian ini, pengeluaran negara dapat dibedakan menjadi beberapa macam, seperti pengeluaran yang self-liquidating, pengeluaran yang reproduktif, pengeluaran yang tidak self-liquidating, pengeluaran yang secara langsung tidak produktif, dan yang terakhir adalah pengeluaran yang merupakan penghematan di masa yang akan datang. Lanjutan, pengeluaran self-liquidating artinya pengeluaran pemerintah mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima jasa-jasa atau barang yang bersangkutan. Yang kedua adalah pengeluaran yang reproduktif, artinya pengeluaran yang mewujudkan keuntungan-keuntungan ekonomis bagi masyarakat. Yang ketiga adalah pengeluaran yang tidak self-liquidating maupun yang tidak reproduktif, yaitu pengeluaran yang langsung menambah kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat adalah pengeluaran yang secara tidak langsung tidak produktif dan merupakan pemborosan. Yang kelima adalah pengeluaran yang merupakan penghematan di masa yang akan datang. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,